Saudara beri tanda 2 Timotius 2 karena kita belum selesai. Kita buka di kitab Wahyu. Ya. Kitab Wahyu pasal yang ke-19. Siapa nama Tuhan kita? Wah, ini hebat sekali. Ayat yang ke-11. Wahyu 19 ayat yang ke-11. Kenapa dia tidak bisa menyangkali dirinya? Walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Karena namanya itu. Siapa namanya? Nah, setia dan benar. And Diop hetzelfde was genaamd, getrouw en waarachtig. Warta. Saudara perhatikan, namanya itu setia. Tuhan terima kasih, engkau luar biasa. Maaf, ini cuma ilustrasi. Di Jawa kan banyak orang namanya Selamat. Betul gak? Tapi bolak-balik tabrakan terus gak selamat tenanan dia. Maaf, ini cuma istilah. Ngapain pakai nama Selamat? Ngerti ya ilustrasi itu? Nama Tuhan kita adalah setia. Maka itu sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia gak bisa nyangkali dirinya. Namanya setia. Belanda hancur. Bukan karena ekonomi. Karena pernikahan dirusak. Nama trouw dibuang. Betul tidak? Sama Levan. Jadi model. Mengerikan sekali. Maka itu orang Kristen harus mewakili Tuhannya yang setia itu. Dan kesetiaan itu hanya bisa dilihat dalam pernikahan. Saudara, ingat enggak? Mengapa dunia kalau bilang kesucian, kesetiaan, dia lambangkan burung apa? Merpati. Karena memang merpati itu enggak pernah ingkar janji. Dia adalah setia. Merpati itu tulus. Merpati itu monogami, saudara. Merpati itu enggak pernah ganti-ganti pasangan. Hebat burung itu. Maka itu dunia memberikan contoh dia. Lambang ketulusan, kesucian, macam-macam. Masa merpati saja yang enggak sekolah buta huruf bisa setia? Kita enggak, kan malu. Betul? Malu kalah sama burung. Mereka luar biasa. Saudara, ayo kita tunjukkan ini. Yang sudah pernah gagal, Tuhan mengampuni. Karena baru malam ini sudah dengar khotbah ini. Loh, betul toh? Tapi setelah dengar ini, awas macam-macam. Katakan amin. Setelah dengar firman ini, kalau enggak terau, awas. Maka itu saya kagum dalam bahasa Belanda. Menikah itu setia. Yang belum tahu. Maleakhi 2:16. Mengapa satu-satunya Tuhan di dunia ini yang berkata, Aku Tuhan Israel, benci perceraian. Benci loh. Bukan cuma gak suka. Sebelum dapat kata hat. Benci. Sudah ketemu Maleakhi 2:16 garis bawahi. Tolong. Edward, kamu mau menikah, siapkan dirimu baik-baik. Dalam semua pernikahan tidak ada kata cerai. Saya kalau memberkati pernikahan, nanti lagi saya minta untuk tambah kata-kata janjinya. Kalau aku selingkuh, mati. Loh, serius. Maka itu kalau orang minta saya nikahkan, mereka harus memikir itu. Orang di Indonesia sudah dikenal pendeta yang nakut-nakutin kalau nikah. Oh, saya bilang enggak nakut-nakutin, kebenaran. Selingkuh, tinggalkan istri, mati. Kalau tidak berani ngomong itu, enggak jadi menikah. Makan saja, terus pulang. Harus itu diucapkan. Maka itu yang belum pernah mengucapkan janji itu, nanti kalau ulang tahun pernikahan harus mengucapkan.
selingkuh, mati. Terus tergantung kondisinya, saya tambahkan juga karena tambah satu kata lagi. Aku terima kamu istriku gemuk maupun kurus. Ya, karena banyak suami gak mau istrinya gemuk. Tobat itu ya, ingat baik-baik. Saudara, jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang benci perceraian. Sampaikan ini pada anak-anak kita. Untuk mereka belajar setia dalam hidup. Kalau kita orang tua pernah gagal dan anak kita melihat, kita minta ampun kepada Tuhan, minta maaf pada anak. Ngomong kepada mereka, kalau papa mama sudah salah, kami harap kamu jangan salah. Untuk setia pada istrimu atau suamimu. Maka itu hanya pernikahan Kristen, saudara. Yang tidak ada kata cerai dan tidak bisa cerai. Bukan tidak boleh cerai. Tidak bisa. Balik ke 2 Timotius pasal 2. Jadi siapa nama Tuhan Yesus? Ketrau. Ya, setia itu namanya. Hebat sekali. Saya ingin baca lagi ayat 13-nya, saudara. Mengharukan sekali. 2 Timotius pasal 2. Ayat yang ke-13. Kita makin dikuatkan, diteguhkan. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal diri. Di dalam ayat yang ke-11, itu ada perbedaan dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Belanda. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Bahasa Belanda dikatakan, this is in getrouw woord. Perkataan yang setia dalam bahasa Belanda. Kenapa dikatakan jika kita mati dengan dia? Artinya setia sampai mati. Tidak akan menyangkal iman kita sama sekali. Nah, di dalam di dalam hidup kita, Tuhan itu tidak hanya ingin kita percaya dia. Geloof kata itu. Tapi kita harus bisa mempercayai dia. Betul? Apa bedanya percaya dan mempercayai? Ayo, apa bedanya percaya dan mempercayai? Oh, susah bener. Apa yuk? Percaya dan mempercayai. Apa bedanya? Ayo. Jangan lama-lama, cepetan. Kenapa Tante Swan? Kalau percaya bagaimana? Kalau mempercayai, mempercayai. Oke, ginilah gampangnya. Orang dewasa atau anak kecil yang bisa mempercayai orang tuanya. Nah, anak kecil itu bisa mempercayai betul. Dalam bahasa Inggris ada kata believe and trust. Kembali bahasa Belanda, geloof and trust lagi. Hebat gak kata ini? Suami yang disebut suami istri. Kenapa ada kata trouwen, getrouw? Karena saling mempercayai. Betul? Maka itu kalau namanya suami istri, duitnya masih dewe-dewe, masih masing-masing, itu on getrouw. Betul tidak? Nggak percaya kok. Dia itu suka ngabisin duit itu. Misalnya gitu. Ngapain kawin goblok? Lu serius yang berkata ini? Kalau nggak percaya, itu untuk apa menikah? Bahasa Belanda. Untuk apa getrouw? Tapi on getrouw. On trouw. Kenapa? Karena kata itu sangat luar biasa. Maka itu saya sering berkata, kalau suami istri nggak saling mempercayai, ada 2 dosanya. 1, orang itu berzina kalau melakukan hubungan seks. Loh, kenapa?
Kalau orang kepelacuran, berzina, kita cuma bayar aja, nggak urusan apa-apa. Suami istri yang nggak saling mempercayai, yang kontrol, itu sama ada perzinahan dong. Mau tidur bersama tapi sembunyi-sembunyi sesuatu, nggak percaya. Nomor 2, Tuhan Yesus berfirman, di mana ada ayo terusin itu, ada apa? Di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Nah, kalau saudara menikah, boleh suami istri boleh punya rekening bank yang berbeda, tidak apa-apa, satu di ABN, satu di Rabo misalnya. Tapi jumlah harus saling tahu. Yang lebih penting, PIN harus saling tukar, awas. Lu serius ini? Ternyata di Belanda banyak suami istri PIN-nya sembunyi-sembunyi. Maaf, saudara dengar. Kalau suami istri nggak saling mempercayai soal uang, di mana ada hartamu, di situ ada. Nah, kalau hartanya pisah, hatinya bagaimana? Nah, itu namanya sudah bercerai sebelum ke pengadilan. Itu dosa yang kedua. Throw and on throw. Untuk apa nama itu dipakai? Maka itu mengapa banyak keluarga Kristen gak diberkati? Karena ada perzinahan dan perceraian di dalam rumah. Walaupun kalau ke gereja masih gandengan. Apalagi kalau winter takut jatuh. Tapi untuk apa hatinya gak satu? Uangnya pisah. Nah, ini masalah besar, saudara. Jangan dianggap enteng. Apalagi sudah sampai punya cucu, sudah oma-opa. Masih mata duitan. Sudah dekat kubur, nggak tahu diri. Ya biar situ sekali ngomong. Saudara, ayo kita bertobat. Serius ini. Jangan melawan kebenaran. Katakan amin. Firman ini luar biasa. Saya senang. Ayat 11. It is in her through word. Ayat 11-nya tadi itu ya. Hebat sekali. Nah, lihat akhirnya. Kalau kita bertekun. Ayat 12-nya. Jika kita bertekun. 14 ya. Jika kita bertekun. Kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Artinya menolak. Dan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Hadirkan surga di pernikahan kita. Hadirkan surga di rumah tangga kita. Amin. Supaya anak-anak bisa melihat Tuhan dalam pernikahan kita. Dalam kesetiaan. Saudara percayalah. Anak-anak itu akan senang hidupnya. Bahagia hidupnya. Kalau mereka masih kecil-kecil, makan enak di rumah. Belajarnya senang dan masuk terus pintar. Kalau papa mamanya harmonis. Betul tidak? Sekarang bayangkan, sepinter-pinternya anak. Tapi kalau hampir tiap hari, papa mama berkelahi, berteriak di rumah. Bagaimana bisa belajar baik itu anak? Betul? Akhirnya anak-anak senang di luar. Karena rumah kita kayak neraka. Maka itu kita berdua yang harus menjadi contoh buat anak. Dalam hari ini kita menjadi Kristen yang benar. Artinya Yesus menyertai kita. Dan orang itu melihat. Teman-teman kita di kerjaan melihat. Yesus yang menyertai kita. Namanya setia. Dan itulah pernikahan. Tuhan memberkati saudara semua.